Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Berbagai macam makhluk-makhluk Allah, kita manusia adalah yang terpilih, yang sangat istimewa, yang sangat baik, yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu adalah yang terbaik. Salah satu Allah berikan amanah kepada kita, Allah berikan organ tubuh yang ada pada kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain adalah salah satunya adalah otak untuk berfikir. Otak manusia Allah letakkan di tempat yang paling istimewa, yaitu di kepala. Dibungkus dengan tulang tengkorak yang kokoh dan kuat. Kemudian juga dibungkus dengan lapisan yang sangat kokoh dan tipis, sehingga otak manusia ini dapat berfikir dengan baik. Otak manusia beratnya lebih kurang 2% daripada berat tubuh kita. Kalau kita di Asia atau di Indonesia ini, berat tubuh kita secara rata-rata 60 sampai 65 kilogram, berarti berat otak kita lebih kurang 1,2 sampai 1,3 kilogram. Otak manusia komposisinya terdiri dari gas, zat padat, dan zat cair. Dari seluruhnya itu, yang terbanyak adalah zat cair. Lebih kurang 80% daripada komposisi otak kita terdiri dari cairan. Cairan ini mengisi atau berada di dalam sel-sel otak manusia. Berapa banyak sel-sel otak manusia? Sel otak manusia cukup banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang daripada, atau lebih kurang 1 triliun sel yang Allah siapkan pada tempat yang sempit ini berada di dalam kepala kita. Otak akan mendapatkan informasi. Informasi ada 2. Informasi yang negatif dan informasi yang positif. Informasi yang negatif, inilah informasi yang akan meracuni, yang akan mengotori, akan menjadi sampah di dalam sel-sel otak kita. Informasi apa? Informasi tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi tentang apapun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akan mengisi sel-sel otak kita, akan meracuni, akan menyebabkan sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di dalam otak kita. Bisa masuk melalui telinga, bisa masuk melalui mata, bisa masuk melalui lisan, bisa masuk melalui pola pikir. Ini akan masuk menjadi sampah ke dalam otak kita. Bagaimana otak manusia ini supaya kita bersihkan dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah, dari informasi-informasi yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bersihkan. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kita baca
Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah berangkat memenuhi panggilan Allah, maka dibuka dulu dada beliau, dibersihkan untuk melaksanakan perintah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linudahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di saat Allah perjalankan peristiwa Mi'raj, ini berarti menghadap kepada Allah. Di saat menghadap kepada Allah ini harus dibersihkan dulu. Bukan berarti hati Rasulullah kotor. Hati Rasulullah telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati Rasulullah telah dibersihkan oleh Allah, tetapi ini adalah ibrah, pelajaran kepada kita agar bagaimana cara kita membersihkan hati di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada kita. Mi'rajnya umatku adalah di saat dia sholat. Jadi di saat dia sholat itu sama dengan umatku ini adalah melaksanakan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, seperti itu. Bagaimana kita membersihkan otak kita? Bagaimana kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita baca pada surat Al-Maidah ayat 6. Sebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Ini satu cara untuk membersihkan otak. Kenapa? Karena muka adalah salah satu ujung tombak untuk memberikan konsumsi kepada otak. Mata memberikan informasi kepada otak. Hidung memberikan informasi kepada otak. Mulut atau lisan memberikan informasi kepada otak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Satu yang pertama untuk mencuci otak adalah dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu, tapi berwudu dengan benar. Berwudu dengan istiqamah. Berwudu dengan berkualitas. Bukan hanya sekedar berwudu. Bisa saya bedakan. Orang yang berwudu harus berbeda dengan kalau bahasa Jawa ini apa? Raup. Raup dengan berwudu beda. Kalau kita azan, ada suara azan. Kalau bahasa Jawa krungu. Terdengar azan. Beda dengan mendengar azan. Kalau krungu atau terdengar azan maka sekilas, tetapi kalau mendengar azan di saat ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati kita akan bergetar, kemudian otak kita akan memberikan instruksi, kemudian lisan kita setelah mendapatkan informasi masuk melalui telinga, maka otak kita memberikan satu analisa, kemudian lisan kita akan menjawab Allahu Akbar. Ini kita isi otak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana wudu? Untuk wudu kita mencuci muka ada 5 tempat yang terlewatkan. Ada 5 tempat. Yang pertama adalah 1, 2 ini. Jadi kalau berwudu hati-hati, jangan sampai ini lewat. Kemudian yang ketiga, ini jadi ini telinga, di depan telinga ini ada satu yang menonjol ini sedikit. Di saat kita berwudu ini sering lewat. Ini sudah saya uji coba lebih daripada 50 kali dengan cara air sabun, disabun, kemudian di saat kita membasuh muka maka ini lewat. 1, 2. Kemudian yang ketiga adalah di dalam mata, di sini. Di saat kita berwudu seperti ini, maka ini lewat. Kemudian yang kelima adalah di bawah ini. Ini juga sering lewat. Bagaimana cara berwudu? Cara berwudu adalah airnya jangan keras.
airnya harus pelan. Kalau airnya keras, maka sholatnya nanti kita tidak akan baik. Kenapa? Karena kita sudah buka pintu-pintu syaitan. Kenapa? Karena innal mubazzirina kana ikhwanus syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Air yang kita buang begitu banyak. Sedangkan kopi adalah susu, kopi, teh, itu air yang suci. Tetapi dia tidak mensucikan. Tapi kalau tumpah setengah gelas, kita merasa sayang, kita merasa gelo, atau kita merasa eman. Tetapi air yang tumpah bukan satu gelas, tetapi bergelas-gelas, bahkan satu ember kita buang di saat kita berwudu. Sedangkan air wudu itu adalah air yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik. Kenapa? Karena air ini bisa mensucikan. Kalau susu, kopi tidak bisa mensucikan. Kemudian ini lewat bagaimana cara berwudu yang benar. Diambil air, kemudian diletakkan, kemudian setelah penuh dengan secara pelan, kemudian kita letakkan di muka kita. Jangan dilempar, diletakkan di muka. Setelah diletakkan di muka, yang kiri letakkan di sebelah kiri. Yang kiri diletakkan sebelah kiri seperti ini. Mandek yang kiri, stop. Kemudian yang kanan, di saat kita seperti ini semuanya akan dimasukkan. Kemudian ini kita masukkan semua ke sini. Setelah selesai semua, kemudian dengan menggunakan tangan telunjuk, jari telunjuk atau jari tengah, kita lakukan yang di dalam mata ini. Setelah itu, setelah selesai begini, kemudian ini yang kiri kita harus satukan juga untuk meratakan yang di sebelah sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Setiap saya pakai sabun seperti ini, maka di sini sabun masih ada, berarti air wudhu tidak kena. Sedangkan ini hukumnya wajib. Kita lanjut sedikit, mungkin ada waktu. Yang kedua, di saat membasuh kedua tangan. Di saat membasuh sampai siku. Kadang-kadang di saat kita menyiram, maka ini jatuh ke sini. Ini tidak mengena. Pada ibu-ibu terutama, kadang-kadang ini agak sempit. Sehingga ditariknya hanya separuh. Hanya segini. Ini harus kita tarik total. Setelah kita tarik total dengan dua cara. Yang pertama adalah di saat air masuk ke sini, mencucurkan ke sini, maka tangan kiri jangan diam. Tangan kiri harus melakukan gerakan untuk meratakan terutama yang di siku. Cara yang kedua adalah diletakkan air, ditampung airnya, kemudian di saat seperti ini, maka kemudian airnya diangkat, ini akan jatuh ke sini, kemudian tangan yang kiri kita masukkan dari bawah, kemudian akan masukkan ke sini, kemudian akan kita dorong ke depan. Begitu juga yang kiri. Yang ketiga, di saat membasuh kepala. Di saat membasuh kepala ini sangat istimewa untuk mencuci otak kita. Air akan masuk, tapi pasang niat. Ya Allah, bersihkan ion-ion negatif. Apa ion negatif? Kemusyrikan, kemunafikan, hasad, dengki, iri. Dan ini pun bisa menjadi obat. Dan sudah saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci hasad, dengki, iri, melalui yang ada tersimpan di dalam otak. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencuci kaki. Di saat kita mencuci kaki, ada yang sering terlewatkan, yaitu di antara kelingking dan jari manis kaki kita. Boleh saya gambarkan? Di saat kita membasuh kaki, baru-baru ini saya baru pulang di sana, alhamdulillah, ya di negara Singapura. Itu ada dua tempat duduk, ada dua tempat wudhu. Satu ada tempat duduk yang duduk, kemudian ada yang berdiri. Nah, di saat berdiri, di saat umur-umur kita seperti ini, maka kita bagaimana untuk membersihkan ini? Kalau kita seperti ini saja, maka air tidak akan masuk ke dalam antara jari manis dan kelingking. Bagaimana caranya? Kemudian kita akan begini. Tapi di saat kita begini, mungkin kita goyang, kita susah. Masjid harus mempersiapkan adanya pegangan.
Sehingga di saat kita mencuci kaki, air ke sana, tak kita memegang ini, kemudian kaki kita bisa memasukkan air di sini. Yang kedua, bisa dibuatkan juga ada seperti pipa atau tempat meletakkan kaki. Sehingga di saat kita mencuci tidak perlu sampai membungkuk, cukup dengan diangkat kemudian kita letakkan ini. Dan ini sudah saya buktikan. Ini dalam penelitian saya sudah saya buktikan, saya berikan sabun kemudian dilakukan seperti ini. Bapak-bapak rahimakumullah. Ini adalah sekilas tentang bagaimana cara kita berwudu dengan benar. Mulai dari muka, terus kemudian yang penting adalah di saat kita berwudu, di saat kita mencuci ini, sebenarnya adalah Allah sayang sama kita untuk mencuci seluruh tubuh kita sebagaimana Rasulullah dicuci hatinya. Sebenarnya wudu ini adalah untuk mencuci hati kita. Mulai dari tangan sampai seluruh tubuh ini adalah dicuci melalui wudu. Otak kita sebenarnya bisa dicuci melalui wudu. Yang kedua adalah otak kita dicuci. Yang pertama adalah dengan wudu, yang kedua adalah dengan qiraatul Quran. Dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ini maka mata melihat, kemudian sel-sel otak diisi dengan kalamullah. Telinga akan mendengar, diisi dengan kalamullah. Lisan mengucapkan akan diisi dengan kalamullah. Dengan membaca Al-Quran. Kalau otak kita ingin bersih, yang ketiga adalah dengan cara berzikir. Kita perbanyak berzikir dengan mengucapkan tasbih, mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Ini akan mampu membersihkan otak kita. Apabila otak kita telah dibersihkan, insya Allah Allah akan tuntun kita untuk semakin taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah waktu yang singkat ini mampu kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kepada tubuh kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita semuanya ini untuk kesehatan kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.